Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Dan kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Sinden Pengabdi Setan. Ia menjual jiwa pada iblis. Cerita ini ditulis oleh Dio Seta. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Sinden Pengabdi Setan. Ia menjual jiwa pada iblis. Si pengurang dewa dan dan Panggung pementasan. Aku berdiri mengagumi kemegahan panggung yang berdiri tak jauh dari desa tempatku tinggal. Sebuah panggung yang dibangun dengan susunan kayu dengan latar pemandangan bukit di belakangnya. Sayangnya panggung ini sudah tidak pernah digunakan dan hanya dibiarkan begitu saja dengan kayu-kayunya yang mulai lapuk, seolah menjanjikan bahwa ia akan hancur tak lama lagi. Memang hanya lahan kosong yang berbatasan dengan hutan yang ada di sekitaran tempat ini. Tapi kami anak-anak cukup senang bermain layaknya seorang penyanyi dan penari di atas panggung reot ini. Dari atas panggung kami selalu merasa bahwa sebelumnya pernah ada rumah-rumah atau desa yang berada di sekitar sini. Apalagi pemandangan lahan yang sudah ditumbuhi semak pun seolah tidak bisa menutupi bahwa pernah ada kehidupan di sekitar sini. Gendis, pulang yuk, udah sore. Ajak Kia, satu-satunya teman bermain yang seumuranku di desa. Aku melihat langit sudah mulai memerah dan segera menuruti ajakan Kia untuk meninggalkan tempat ini. Walaupun senang bermain di sini, kami tahu dengan jelas bahwa saat matahari mulai terbenam, pemandangan di tempat ini tidak akan lagi sama. Gelapnya langit malam merubah tempat ini menjadi lebih layak untuk dihuni oleh mereka yang tidak kasat mata. Dari pendopo hutan lagi. Iya bu, main sama Kia. Ya sudah, sana mandi dulu, habis itu makan. Bapak bentar lagi pulang. Aku menuruti perintah ibu dan segera mengambil handuk menuju kamar mandi yang terpisah di belakang rumah. Dengan segera aku membersihkan tubuhku untuk kembali menemui ibu di meja makan. Ikan asin dan sayur lodeh, menu masakan yang selalu menjadi favoritku. Ibu sudah mengambilkan nasi dan meletakkannya di hadapanku. Sekolahnya gimana? Ada PR nggak? Ada, tapi Gendis kerjain duluan sebelum main. Biasanya ibu tidak bertanya mengenai pekerjaan rumahku karena memang aku sudah terbiasa mengerjakan semuanya sendiri. Mungkin karena aku baru saja masuk SMP, ibu khawatir aku akan merasa kesulitan. Aku pun menghabiskan nasi dan sayur lodeh yang sudah disiapkan oleh ibu. Ini sayur favoritku. Melihatnya terpampang di depan mata membuatku tidak tahan walau hanya sebentar menunggu bapak. Belum lama aku selesai membereskan peralatan makanku, dari luar terdengar suara berbisik yang tidak biasa, seolah ada warga yang berkerumun tak jauh dari rumah kami. Oh no, apa ini bu? Bu, nggak tahu. Ibu lihat dulu. Aku pun menyusul ibu dan menyaksikan keramaian yang terjadi di tengah desa. Lungo, aku ora sudi nerima kamu lagi, ucap Pak Baskoro, salah satu perangkat desa di tempat ini. Di depannya terlihat seorang wanita masih dengan riasan menangis memohon kepada suaminya itu. Dia adalah Bu Lindri atau sering dipanggil Nyai Lindri karena dikenal sebagai pesinden di beberapa kelompok wayang. Pak, itu fitnah pak. Aku ora ono apa-apa karo Ki Joyo Talun. Sumpah pak. Namun bukannya berhenti, Pak Baskoro malah semakin kasar. Ia mengambil kendi air yang ada di depan rumahnya dan melemparkannya ke wajah istrinya itu hingga wajah dan tubuhnya terluka dengan pecahan kendi itu. Sudah pak, sudah. Jangan keterlaluan. Diam kamu. Kalau ada yang ikut campur, aku pastikan kalian juga senasib dengan dia. Mendengar ucapan Pak Baskoro, semua warga terdiam dan tidak berani melawan, termasuk Mas Jatmiko.
Baskoro adalah salah satu orang terpandang di desa ini. Ia mempunyai pengaruh yang sangat besar. Hanya dengan perintahnya saja satu orang warga bisa diasingkan dari desa ini. Sudah Nyai, pergi saja daripada Pak Baskoro semakin marah, ucap salah seorang ibu yang sudah tidak tega melihat penghinaan itu. Tidak ada pilihan lagi. Nyai Lindri sekuat tenaga berusaha berdiri. Ia menatap sekali lagi suaminya yang masih terus mengumpatnya dan berpaling berjalan meninggalkannya dengan langkah yang terseok-seok sambil menangis. Belum cukup puas, Pak Baskoro mengambil sebuah batu sebesar genggaman tangan dan melemparkannya hingga mengenai belakang kepala Nyai Lindri. Dari jauh pun aku melihat darah menetes dari kepalanya. "Perempuan sundal!" Aku yang melihat kejadian itu tidak mampu menahan tangis. Walaupun luka dari lemparan batu itu sakit, tapi aku yakin itu tidak sesakit luka yang ditorehkan suaminya itu di hati dan perasaannya. Hingga suara isak tangis Nyai Lindri terdengar di setiap langkahnya. "Bu, kita tolong Nyai Lindri, Bu." "Jangan nak, kalau ketahuan keluarga kita bisa celaka." Tepat saat Nyai Lindri meninggalkan gerbang desa, terdengar suara alunan tembang mengalun di tengah kesunyian dengan suara isak tangis di setiap jedanya. Itu adalah suara Nyai Lindri. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas kata-kata yang dinyanyikannya, namun aku berani memastikan tidak ada hati yang tidak terenyuh melihat dan mendengar kejadian saat ini. Setelah Nyai Lindri menghilang di kegelapan hutan, semua warga membubarkan diri dan masuk ke rumahnya masing-masing dalam kesunyian. Tak lama kemudian bapak pun pulang ke rumah, wajahnya terlihat sedikit bingung. "Pak, Bapak tahu masalahnya Nyai Lindri?" "Iya Bu, mereka sudah keterlaluan. Bapak mendengar perbincangan Baskoro dengan Ki Joyo Talun." "Maksud Bapak apa?" Sudah Bu, Bukan urusan kita. Lebih baik kita jaga jarak dulu dari mereka." Bapak pun terlihat tidak ingin membahasnya dan pergi ke belakang untuk mandi. Ucapan bapak malam itu mulai ku mengerti beberapa hari setelahnya. Pak Baskoro membawa seorang perempuan untuk tinggal di rumahnya. Menurut cerita warga, dia adalah salah satu penari yang dikenalkan oleh Ki Joyo Talun. Bagaimana mereka bisa akrab? Padahal Pak Baskoro menuduh Nyai Lindri berselingkuh dengan Ki Joyo Talun. Rupanya itu hanya rencana mereka berdua saja untuk memisahkan Nyai Lindri dari Pak Baskoro agar ia bisa bersama dengan penari itu. Suatu malam tiba-tiba terdengar suara tembang dengan suara yang lirih. Warga mencari asal suara itu dan melihat Nyai Lindri di depan desa menyaksikan Baskoro dan wanita itu berduaan dengan mesra. Wajah Nyai Lindri terlihat begitu kotor dengan baju dan rambut yang berantakan. Ia terus menyanyi sambil meneteskan air mata. Pak Baskoro yang melihat hal itu segera pergi dan membawa perempuannya masuk kembali ke dalam rumah tanpa menghiraukan Nyai Lindri. Setelah kejadian itu, setiap malam Nyai Lindri selalu muncul di desa dengan menyanyikan lagu yang semakin hari semakin terdengar lirih. Mungkin ia berharap hati Pak Baskoro bisa tergerak dan mau menerimanya kembali. Sayangnya yang terjadi adalah sebaliknya. Saat hari berikutnya Nyai Lindri kembali ke desa, Pak Baskoro sudah bersiap dengan Ki Joyo Talun menyambut kedatangannya. "Perempuan sundal itu sudah urusanmu. Tubuh dan nyawanya sudah tidak ada urusannya denganku," ucap Pak Baskoro kepada Ki Joyo Talun. Mendengar kata-kata itu, Ki Joyo Talun tersenyum. Ia segera mengajak anak buahnya keluar desa untuk menghampiri Nyai Lindri. Seketika wajah Nyai Lindri ketakutan. Ia pun berusaha untuk pergi, namun aku yakin orang-orang itu mampu mengejarnya. Yang ku ingat saat itu hanya suara teriakan Nyai Lindri dari dalam hutan. Dengan suara tawa Ki Joyo Talun dan anak buahnya, malam ini aku tidak bisa tidur dengan tenang setelah melihat kejadian tadi. Kadang aku berpikir, apakah harta dan kekuasaan bisa merubah seorang manusia menjadi lebih buruk daripada setan? Siang itu sepulang sekolah aku bermain kembali ke pendopo panggung tua bersama Kia. Kali ini tempat ini sedikit berbeda. Seperti ada bekas orang yang berada di tempat ini. Di sekitar pendopo juga ada bekas kembang yang sudah kering. Aku dan Kia bermain seperti biasa, namun samar-samar aku melihat seseorang melintas di sekitar kami. Namun saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Seperti biasa aku pun bermain sampai sore dan segera kembali ke rumah sebelum ibuku mencari. Malam itu tidak lagi terdengar suara nyanyian Nyai Lindri, namun sepertinya tidak ada satupun warga desa yang peduli.
Semua warga desa seperti berpura-pura tidak mempedulikan dengan apa yang terjadi dengan Nyai Lindri kemarin dan melewati malam itu begitu saja. Namun semuanya berubah di pagi hari dengan apa yang seorang warga temukan. Tiba-tiba ada seorang warga berteriak histeris dan membangunkan hampir seluruh warga desa. Semua orang berkumpul menatap ke arah gerbang masuk desa. Pemandangan mengerikan terlihat jelas di sana. Jasad Nyai Lindri menggantung di tiang gapura desa dengan tali tambang yang terikat di lehernya. Wajah Pak Baskoro terlihat kebingungan melihat kejadian itu. Ia tidak menyangka niat busuk yang ia rencanakan dengan Ki Joyo Talun sampai membuat Nyai Lindri berani mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Tak berhenti sampai di situ, Pak Baskoro semakin panik saat melihat isi lembaran kertas yang diganjal dengan sandal tepat di bawah jasad yang menggantung itu. Awak sing ringki iki ora bisa balas kabeh tumindakmu sing jijiki. Nanging sampean kabeh kudu ngrasake lara sing tak alami. Bakal ana balesane kabeh. Aku bakal gawe sampean rumangsa luwih saka iki. Aku ngedol kabeh jiwa lan ragaku marang wong demit lan setan manggon ing neraka. Kanggo malas lara iki. Tubuh lemah ini tidak mampu membalas semua perbuatan keji kalian. Tapi kalian harus merasakan penderitaan yang kualami. Akan ada yang membalas semuanya. Akan kupastikan kalian merasakannya lebih dari ini. Aku jual semua jiwa dan ragaku pada penghuni neraka untuk membalas rasa sakit ini. Membaca tulisan itu seketika seluruh warga menjadi merinding. Nyai Lindri meninggal dengan membawa dendam. Itu menjadi terlihat jelas saat melihat jasadnya dengan mata yang masih terbelalak dengan mengerikan. Gendis, pulang jangan dilihatin. Iya bu. Belum pernah aku melihat pemandangan semengerikan ini seumur hidup. Ibu berkali-kali berkata padaku untuk melupakan kejadian itu dan terus mendoakan Nyai Lindri. Namun tetap saja menghilangkan bayangan wajah jasad Nyai Lindri dalam ingatanku tidaklah semudah itu. Malam semakin larut, suasana mencekam dari kematian Nyai Lindri tidak pudar walau sudah beberapa hari berlalu. Ada kutukan yang ia janjikan dengan nyawanya sebagai bayarannya. Sesepuh desa dan orang-orang yang punya kemampuan memastikan itu. Menurut mereka, desa ini hanya tinggal menunggu waktu untuk menerima bala bencana yang dijanjikan Nyai Lindri. Tolong Pak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memecah heningnya malam itu. Ini sudah hampir tengah malam. Seharusnya sudah tidak ada lagi warga desa yang masih berada di luar rumah. Namun teriakan orang itu pasti memanggil warga untuk keluar. Oh apa mas? Tolong Pak. Di desa sebelah, desa saya. Desa bapak kenapa? Kami sedang mengadakan pementasan wayang Ki Joyo Talun. Lalu ada kejadian aneh Pak. Kejadian aneh apa maksud bapak? Warga desa sebelah itu menceritakan saat di tengah-tengah pertunjukan wayang Ki Joyo Talun tiba-tiba semua pemain terhenti serentak. Tidak ada satupun sinden dan pemain gamelan yang mengeluarkan suara, entah mengapa bisa begitu. Tak lama setelahnya terdengar suara seseorang sedang nyinden dan nembang dengan suara yang aneh. Warga desa melihat ke sekitarnya namun tidak ada satupun petunjuk asal suara itu. Suara itu seperti mengalun ke sekeliling warga seolah ada seorang sinden yang nembang di sekitar warga. Anehnya Ki Joyo Talun terlihat ketakutan, matanya menuju ke arah suara itu dengan tubuh yang gemetar. Seluruh anggota pementasan pun terlihat aneh dan tepat saat kidung itu selesai, Ki Joyo Talun dan seluruh anggotanya tergeletak tak bernyawa di tempatnya masing-masing dengan mata yang terbelalak dan darah yang terus mengucur dari telinganya. Seketika seluruh warga desa itu panik mencari pertolongan ke semua desa terdekat. Saya sengaja menuju ke desa ini karena sepertinya saya mengingat suara itu. Suara itu mirip salah satu sinden yang berasal dari desa ini. Nyai Lindri. Seketika seluruh warga desaku panik. Suasana hening di malam itu berubah menjadi keramaian dari suara warga yang mempertanyakan nasib mereka. Pak, apa ini seperti yang diceritakan yang dulu? Tanya ibu pada bapak. Bapak terlihat berpikir namun sepertinya ia mengingat sesuatu. Begitu juga dengan beberapa warga. Nyai Lindri membangkitkan kutukan itu dengan nyawanya sebagai bayarannya, ucap salah satu warga. Kutukan?
Desa ini pernah kena kutukan. Aku tidak pernah mendengar cerita tentang ini sebelumnya. Dari warga yang berbisik-bisik aku mendengar mereka membicarakan tentang kutukan dari sinden pengabdi setan yang pernah tinggal di sekitar tempat ini. Ini semua salah Baskoro. Bener, harusnya dia yang bertanggung jawab. Para warga kesal, kekesalan mereka sudah memuncak dan bersiap menghampiri rumah Pak Baskoro, tetapi beberapa warga menghadangnya. Mereka mengingatkan bahwa sebelumnya ada warga desa yang mencoba berurusan dengan Baskoro dan warga itu berakhir di tengah hutan dengan tubuh babak belur hingga cacat. Akhirnya orang itu pun memilih untuk meninggalkan desa karena terus diteror anak buah Baskoro. Bencana yang menimpa kelompok wayang Ki Joyo Talun tidak dapat dilupakan begitu saja oleh warga desa. Bahkan Pak Baskoro sampai beberapa kali mengundang dukun untuk melindunginya. Dia percaya hal itu bisa melindunginya dari Nyai Lindri. Malam Selasa Suro, aku mengingat saat itu bulan purnama bersinar begitu terang di depan teras rumah. Aku menunggu bapak dan ibu yang seharusnya sudah pulang dari tadi. Entah hanya halusinasiku atau bukan, samar-samar aku melihat bayangan yang kadang terlihat dan kadang menghilang melintas di hadapanku. Sekilas bayangan itu menyerupai seorang wanita yang mengenakan kebaya. Tak lama setelah itu sayup-sayup aku mendengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi. Suara itu terdengar ke seluruh penjuru desa berupa suara tembang yang dinyanyikan seorang sinden tanpa iringan musik. Seketika aku merasa merinding dan memilih untuk masuk ke rumah. Setelah aku masuk, tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru masuk ke dalam rumah. Itu adalah suara bapak dan ibu. Mereka terburu-buru menuju kamarku dan wajahnya terlihat lega saat menemukanku. Ada apa toh, Bu? Tidak apa-apa, Dok. Tidur aja. Nanti ibu temenin. Ibu meninggalkanku sebentar untuk berbicara dengan bapak. Samar-samar aku mendengar mereka sedang membicarakan Nyai Lindri dan Baskoro sebelum akhirnya mereka selesai dan ibu kembali ke kamar. Saat ibu mendekat, aku baru menyadari keanehan wajah ibu. Wajahnya terlihat cemas. Tepat saat aku mulai tertidur, sayup-sayup aku mendengar suara tembang yang dinyanyikan seseorang. Suaranya terdengar tidak jauh dari rumah kami, tapi suaranya terdengar lirih dan menakutkan. Seketika saat itu juga wajah ibu berubah. Suara tembang itu tidak bergerak seperti sebelumnya. Ia berhenti di dekat rumah dan tidak berpindah. Sebentar ya, Dok. Tak lama terdengar suara pintu rumah terbuka. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sana. Aku merasa ibu dan bapak di luar cukup lama sampai akhirnya ibu pun kembali ke kamarku. Bu, itu siapa yang nembang malam-malam begini? Tanyaku yang masih mendengarkan suara seseorang wanita sedang nyinden dengan suara yang tak jauh dari tempat kami berada. Sudah, Dok, jangan dihiraukan. Tidur yang nyenyak, yo. Ucap ibu lagi dengan mimik wajah yang seolah terlihat ketakutan. Walau begitu, ibu tetap menenangkanku dengan menemaniku tidur sambil membelai rambutku. Ia menggumam menyanyikan lagu untuk menenangkanku, dan itu berhasil membuatku tertidur. Tapi itu adalah kali terakhir aku berbicara dengan ibu. Esok paginya, kutemukan ibu sudah dalam keadaan tergeletak kaku tak bernyawa dengan mata yang terbelalak di rantai rumah. Bapak! Ibu kenapa, Pak? Bapak segera berlari menuju kamarku. Tubuhnya seketika lemas tak berdaya sambil terus memeluk ibu dalam tangisnya. Bapak terus memastikan nafas dan jantung ibu, namun sama sekali tidak ada pergerakan. Hingga akhirnya, bapak membacakan doa dan menutup mata ibu. Aku terus menangis saat itu. Bapak berusaha bersikap tegar untuk menenangkanku, namun ini benar-benar tidak mudah. Suara ramai terdengar dari luar. Aku dan bapak mencoba memeriksanya dan berniat mencari pertolongan untuk membantu kami mengurus jenazah ibu. Namun yang terjadi benar-benar di luar nalar. Warga terlihat buru-buru ke berbagai tempat. Ada yang menggotong keranda di masjid, ada yang memasang bendera kuning, dan terlihat beberapa warga yang menangis di depan rumahnya. Pak, Bu Citra dan anaknya meninggal semalam, ucap Mas Jatmiko yang kebetulan melewati rumah kami bersama warga lainnya. Tentu saja kami kaget mendengar berita itu. Apalagi bukan hanya Bu Citra, istri muda Pak Baskoro pun dikabarkan ditemukan meninggal pagi ini. Tapi raut wajah warga desa pun berubah saat kami menceritakan kondisi ibu. Semua meninggal dengan kondisi yang sama, mata terbuka dan darah yang mengalir dari lubang telinga.
Sejak hari itu aku sadar semuanya tidak akan kembali normal. Kidung keramat dari sinden pengabdi setan yang tidak pernah terdengar lagi selama puluhan tahun kini mulai menghantui seluruh warga desaku tanpa terkecuali. Menjelang siang, jenazah ibu bersama seluruh jenazah korban kutukan sinden itu dikumpulkan di balai desa. Warga membacakan doa agar roh mereka bisa tenang sebelum dikuburkan. Terlihat wajah cemas dari seluruh warga desa yang berada di sana. Pak Baskoro tidak ada di tempat itu. Padahal istri barunya juga terbaring di antara jenazah-jenazah ini. Dari luar terdengar suara mobil melintas melewati balai desa. Warga memperhatikan keluar dan menemukan Pak Baskoro tengah meninggalkan desa dengan membawa barang-barangnya. Dia pasti mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Kita juga harus mencari cara untuk menghentikan ini semua. Kita tidak tahu kapan tembang terkutuk itu akan terdengar lagi. Bapak mencoba berdiskusi dengan beberapa orang yang berada di balai desa. Berbagai pendapat bermunculan, mulai dari memanggil orang pintar hingga mengungsi. Namun keluarga Pak Baskoro yang sudah menggunakan dukun saja masih tidak selamat. Hingga akhirnya tidak ada titik tengah dari perbincangan itu. Mungkin aku kenal seseorang yang bisa membantu masalah ini. Tiba-tiba Mas Jatmiko bergabung dalam perbincangan ini. Warga mempertanyakan dengan apa yang dimaksud oleh Mas Jatmiko. Ia menceritakan kejadian saat dulu ia ditipu saat bekerja di sebuah proyek. Mas Jatmiko dijebak untuk tinggal di sebuah mes di sebuah desa di tengah hutan. Sebuah desa yang ternyata dihuni makhluk gaib saat malam dan ia ingin ditumbalkan bersama pekerja yang lain. Beruntung ada salah seorang pekerja yang memiliki teman yang mengerti hal gaib. Mereka menolong kami dari semua kutukan dan serangan makhluk gaib di sana. Warga yang mendengar tidak menyangka bahwa Jatmiko pernah mengalami hal ini. Mereka dukun? Tanya bapak memastikan. Mereka hanya pemuda biasa. Salah seorang memiliki pusaka berupa keris dan katanya salah seorang lagi dijaga oleh roh makhluk berwujud kera raksasa. Saat itu mereka menyelamatkan para pekerja dari desa terkutuk yang akhirnya kami tahu bernama Desa Tanggul Mayit. Sekilas cerita Mas Jatmiko terdengar tidak mudah untuk dipercaya, tapi walaupun emosional, Mas Jatmiko bukan seorang pembohong. Warga yang mendengar cerita itu merasa mendapat harapan dan setuju untuk meminta pertolongan pemuda itu. Walau begitu, warga lain juga berencana meminta pertolongan orang lain yang mereka percaya. Satu hal yang aku tahu, kami warga desa tidak ingin kalah begitu saja dari kutukan ini. Satu yang kami sepakati, kami yakin bahwa hanya Yang Maha Kuasa lah yang mampu menentukan kapan nyawa kami akan meninggalkan jasad kami. Keindahan jalur antar kota selalu memiliki kesan tersendiri yang terkadang membuat rindu. Jalan berliku yang memisahkan kedua sisi hutan selalu nyaman untuk dipandang setiap kita melaluinya. Tapi kali ini, piye Jul? Gimana? Tanyaku pada Cahyo yang masih sibuk mengutak-atik motor Vespanya yang baru saja mogok di tengah jalan sepi ini. Padahal sebentar lagi matahari mulai terbenam. Tenang Nan, cuma tali gas. Sebentar juga beres. Dibilangin naik motorku aja pakai gaya-gayaan sok klasik. Loh, nggak bisa begitu. Ini Simba harus selesai menelusuri seluruh Pulau Jawa tahun ini. Kalau ndak kutukannya bisa bangkit. Kutukan? Vespa ini udah jadi pusaka. Saya berdiri membersihkan tangannya dan mendekatkan wajahnya seolah ingin membisikkan sesuatu padaku. Ini pusaka peninggalan sesepuh Trasembara. Empo pusaka keris Sukma Geni penjaga pabrik keramat. Dengan segera pukulanku mendarat di kepalanya yang masih bisa bercanda di kondisi seperti ini. Gemblong, palekku itu. Saya hanya tertawa sambil mengambil kain lap dari bagasi motornya untuk membersihkan tangannya. Sekarang gimana? Kita nyetop kendaraan aja. Nggak usah, udah beres kok. Ayo naik lagi. Aku memperhatikan motor itu dengan seksama. Walaupun Cahyo bilang sudah beres, tapi aku masih menaruh curiga motor ini akan kambuh lagi pada waktu yang tidak tepat. Saat mulai memasuki daerah pasar, kami memutuskan untuk berhenti mengisi perut di sebuah warung makan yang terletak tak jauh dari pasar.
Insiden mogoknya Vespa Cahyo membuat kami harus menahan lapar cukup lama. Kami masing-masing memesan sepiring rawon yang memang menjadi salah satu masakan khas di tempat ini. Desanya Jatmiko masih jauh dari sini? Dari ancar-ancarnya sih masih lumayan. Bisa lebih 1 jam lagi mungkin. Berarti nggak boleh lama-lama di sini nih. Bisa-bisa kita sampai sana kemalaman. Sebenarnya aku setuju, tapi badanku seolah menolak setelah pegal berjam-jam menaiki Vespa milik Cahyo. Bentar yo, ini loh pantatku masih getar gara-gara perjalanan tadi. Cahyo hanya tertawa melihat ekspresi mukaku. Aku sendiri heran, bagaimana dia bisa betah menyetir motor tuanya ini selama berjam-jam. Saat sedang menikmati kopi sebagai penutup, tiba-tiba terdengar suara alunan musik keroncong dari rombongan pengamen yang melewati warung ini. Sesuai dugaan kami, akhirnya mereka berhenti di depan sambil melantunkan tembang Jawa yang menurutku cukup merdu. Pemain gitar dan kentrung mengiringi suara penyanyi wanita yang suaranya sangat sopan melalui telinga kami. Suaranya begitu nyaman hingga kami merasa betah menikmatinya. Apalagi walaupun berpenampilan sederhana, wajah sang penyanyi itu tetap terlihat anggun dan mempesona. Entah berapa lama suasana itu membuatku dan Cahyo terlalu nyaman hingga akhirnya suara telepon genggamku berdering memecah lamunanku dan menampilkan sebuah pesan. Hati-hati Yole, jangan lupakan ibadah. Kali ini entah kenapa ibu mendapat perasaan tidak enak. Sebuah pesan dikirimkan oleh ibu. Jarang sekali ibu mengirimkan pesan begini. Aku menoleh ke arah jam dinding dan terlihat jarum pendek sudah hampir menuju pukul 9 malam. Saat melihat aku tersadar dari lamunanku, seketika seluruh anggota pengamen itu berjalan meninggalkan warung makan ini. Cahyo, sadar! Kita kena hipnotis. Seketika kami membaca doa dan meminum air untuk memulihkan kesadaran kami dan segera keluar. Namun pengamen itu sudah cukup jauh. Sang penyanyi menoleh ke arah kami dan melemparkan senyum yang mencurigakan. Kami pun membayar makanan kami dan bergegas mengejar mereka. Naasnya mereka sudah tidak terlihat dari pandangan kami lagi. Kita lengah. Penampilan mereka terlihat sederhana seperti orang baik-baik. Aku gak menyangka ada maksud dari kedatangan mereka. Maksudnya apa, Nan? Kemarin sebelum berangkat aku sempat cerita sama Pak Ale mengenai kejadian di desa Jatmiko. Pak Ale sudah menyuruhku untuk berhati-hati karena pasti akan ada beberapa pihak yang membantu pengirim kutukan di desa Jatmiko itu. Maksud kamu mereka membantu setan sinden yang ada di kampung Jatmiko? Mereka akan mempersulit kita untuk sampai desa itu. Kami pun melaju dengan cepat menuju desa Jatmiko. Dengan kondisi seperti ini, mungkin kami akan sampai di sana mendekati tengah malam. Kami terlambat. 1 nyawa lagi sudah melayang saat kami tiba di desa di mana Jatmiko tinggal. Kondisi desa masih ramai walaupun menjelang tengah malam. Seseorang baru saja diturunkan dari keranda untuk diletakkan di ruang khusus di balai desa. Aku mendekat mencoba menyaksikan jasadnya. Persis seperti cerita Jatmiko, jasad itu meninggal dengan mata yang masih terbuka dan darah yang mengucur dari telinganya. Mas Danan? Terdengar suara Jatmiko yang masih membantu warga mengevakuasi jasad ini. Maaf ya Mas, saya terlambat. Sudah Mas, nyawa itu urusan Tuhan. Kami berterima kasih Mas Danan dan Mas Cahyo mau datang ke tempat ini. Aku melihatnya sedikit berbeda dari saat di desa Tanggul Mayit dulu. Sebelumnya ia termasuk orang yang cukup temperamen, tapi mungkin sekarang ia sudah belajar sesuatu. Mas, aku izin mendoakan ya, ucap Cahyo yang sepertinya dari tadi merasa tidak tahan melihat kondisi jasad perempuan itu. Jatmiko pun meminta izin kepada keluarga korban dan mengiyakan ucapan Cahyo. Sebuah doa dibacakan tepat di samping jenazah. Tepat saat doa selesai dibacakan, darah dari telinga jasad itu berhenti menetes. Ia pun menutup mata jasad itu dan segera meninggalkannya. Keluarga korban yang melihat kejadian itu segera menghampiri Cahyo dan berterima kasih. Terlihat wajah Cahyo yang sangat kasihan dengan keluarga yang ditinggalkan. Kita harus selesaikan masalah ini secepatnya, ucap Cahyo dengan wajah yang terlihat gusar. Terlihat kekesalan di sorot matanya. Pasti. Tapi jangan gegabah. Kita cari tahu dulu akar permasalahannya.
Kami pun meninggalkan balai desa dan menuju rumah singgah yang sering digunakan pendatang yang bertamu. Di sana sudah ada seorang anak berumur belasan tahun yang mengantarkan nampan yang berisi minuman panas dan cemilan. Terima kasih, Dek. Kok jam segini belum tidur? Iya, Mas. Masih takut sendirian di rumah, jadi bantuin bapak saja. Mas Jatmiko mendekat ke arahku dan berbicara dengan pelan. Namanya Gendis. Ibunya juga meninggal karena kutukan sinden itu. Sekarang ia hanya tinggal bersama ayahnya yang juga perangkat desa sini. Sontak aku dan Cahyo menoleh ke arah Gendis. Ia terlihat begitu tegar walaupun aku masih bisa melihat kesedihan di matanya. Aku yakin dia tidak ingin di rumah sendirian bukan karena takut, tapi karena ingin mencari kesibukan untuk melupakan kesedihannya. Gendis, kamu di sini saja sampai bapak pulang. Ceritain ke Mas tentang desa ini. Boleh, Mas. Bukannya mas-masnya mau istirahat? Oh, boleh banget. Kalau boleh jujur, saat ada kejadian seperti ini, lebih baik kami berjaga di tengah malam dan istirahat di pagi hari. Serangan-serangan seperti itu biasanya datang saat malam hari. Sebenarnya tadi sudah ada orang pintar lain kenalan warga. Dia merasakan langsung apa yang terjadi di desa kami, hingga melihat warga yang tadi meninggal. Sekarang dia bersama ayahnya Gendis menyelidiki permasalahan ini. Aku beradu tatap dengan Cahyo. Semoga saja orang pintar itu memiliki kapasitas untuk menghadapi permasalahan di desa ini juga. Mas Cahyo, Mas Danan, istirahat dulu aja. Saya izin bantuin warga desa dulu. Saya meletakkan tasnya dan duduk di pinggir teras menemani Gendis di sana sementara aku membereskan peralatan. Besok Gendis gak sekolah. Libur, Mas, habis ujian. Berarti bisa main seharian dong. Maunya gitu, tapi semenjak ada kutukan itu, aku gak bisa main di pendopo lagi. Apa hubungannya main di pendopo sama main? Katanya itu pendopo keramat, ada di hutan sana. Dulu Gendis sering main ke sana, sekarang udah gak boleh. Ini sekarang bapak lagi di sana sama orang pintar yang tadi datang. Gendis pun dengan semangat menceritakan tempat ia sering bermain bersama temannya yang bernama Kia di sebuah tempat di pinggir hutan. Ada sebuah tempat menyerupai panggung tua dengan kayu-kayu yang sudah lapuk dan ditumbuhi tanaman liar di sana. Warga desa menyebutnya dengan nama pendopo karena bentuknya mirip dengan pendopo kayu namun ukurannya lebih besar. Kamu gak takut main di sana? Enggak, kan kalau main di sana siang-siang bareng Kia juga. Gendis bercerita ia sering bermain di sana di panggung tua itu seolah sedang menyanyi atau menari di sana. Ia menceritakan bahwa ia senang melakukan itu di sana karena di hadapan panggung tua itu seolah ada tanah lapang dan tempat sepertinya pernah ditinggali. Jadi kalau main pentas-pentasan di sana kayak ada yang nonton, padahal nggak ada, jadi nggak malu. Bisa jadi memang ada yang nonton. Nggak ada, Mas, kan jauh dari desa. Rupanya ia tidak membaca maksudku. Wajar saja, dia memang masih anak kecil yang polos. Walaupun masih kecil, rupanya Gendis punya banyak cerita yang mampu menemani kami duduk santai di teras sambil menikmati udara malam di desa ini. Sebenarnya aku penasaran mengenai kejadian yang menyebabkan ibunya meninggal, namun aku tidak tega untuk bertanya. Mungkin aku harus menunggu ayahnya Gendis untuk mendapatkan cerita detailnya. Di tengah cerita tiba-tiba terdengar suara kentongan yang dipukul oleh salah seorang warga desa. Seketika terlihat banyak warga keluar rumah dan menghampiri asal suara itu, yang ternyata berasal dari mulut hutan. Kami pun ikut pergi menghampiri asal suara itu. Itu Mbak Jurep, orang pintar yang tadi pergi sama Pak Pram, ayahnya Gendis. Di sana terlihat Mbak Jurip setengah sekarat terduduk bersandar di salah satu batu di mulut hutan. Bapak kemana? Mbak Jurip, ada apa ini? Pak Pram di mana? Pak Pram masih ada di sana. Penunggu tempat itu ngamuk saat mendengar suara sinden itu. Penunggu mengamuk. Jika itu benar, bisa dipastikan saat ini ayah Gendis dalam keadaan bahaya. Lantas kamu tinggalkan ayah Gendis di sana sendirian?
Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Pilihannya antara saya mencari pertolongan atau kami mati berdua di sana. Sudah Cayo, mungkin dia benar. Coba kita pastikan ke sana. Mas Jatmiko jaga Gendis dulu ya. Mas Jatmiko mengangguk menyanggupi, namun tiba-tiba Gendis yang khawatir dengan keadaan ayahnya segera berlari memasuki hutan seorang diri meninggalkan kami. Gendis! Gendis, jangan nekat! Percayakan pada kami, Mas. Bukan hutan yang lebat dan tidak jauh perjalanan yang kami lalui untuk sampai ke tempat yang Gendis ceritakan tadi. Sayangnya Gendis sudah menghilang dari pandangan kami. Gendis! Pak Bram! Aku berteriak mencari keberadaan mereka, namun sama sekali tidak ada yang membalas. Sebaliknya, ada sesuatu di tempat ini yang memperhatikan kami. Aku yakin tempat ini dulunya adalah sebuah desa. Posisi batu, lokasi pohon yang teratur, dan beberapa tempat masih terbentuk seperti jalan. Sebuah bayangan hitam seperti berjalan ke arah panggung tua yang warga sebut sebagai pendopo. Tanganku gemetar dan tubuhku merinding saat mengikuti sosok itu. Aku tahu itu bukan makhluk biasa. Hati-hati Nan, makhluk itu berbahaya. Tepat saat makhluk itu sampai di atas panggung, wujudnya mulai terlihat dengan jelas. Seorang wanita berbaju kebaya anggun yang sudah lusuh dengan bentuk tubuh layaknya seorang sinden yang ideal. Sayangnya kulitnya sudah menghitam seperti jasad yang sudah membusuk dengan mata yang bernanah. Senyumnya terlihat manis walau dengan wujud mengerikannya. Tepat saat menampakkan wujudnya, muncul banyak sosok roh laki-laki mendekati dirinya. Mereka berjalan dan merayap dari segala sisi mendekati sinden itu. Kami tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh roh itu hingga mereka sampai ke sisi sinden itu. Menjijikan. Pemandangan di hadapan kami begitu menjijikan. Di sebuah panggung tua yang berlatarkan langit malam dan cahaya bulan, sosok roh laki-laki berlutut di bawah kaki setan demit itu dan menjilati kakinya yang membusuk dan bernanah. Aku mencoba menahan mual. Cayo pun segera memalingkan wajahnya. Mati atau mengabdi kepadaku. Hanya sepatah kalimat itu saja yang diucapkan oleh setan sinden itu. Namun itu sudah cukup mengintimidasi kami dengan pemandangan di hadapan kami. Gak ono sing bakal jadi pengikutmu. Aku pun tidak mau tinggal diam melihat apa yang ada di hadapanku. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa untuk menenangkan roh-roh yang terus menjilati kaki setan itu, namun gagal. Roh itu menolak untuk ditenangkan dan memilih untuk patuh kepada sinden itu. Mereka bahagia sebagai pengikutku, baik saat hidup ataupun mati. Pilihlah dengan bijak. Setelah ucapan itu, sosok sinden itu berubah. Wajahnya berubah menjadi sangat cantik dan kulitnya terlihat putih layaknya seorang bidadari yang bermahkotakan rembulan di belakangnya. Nan, jangan terpengaruh Nan. Wasem, enak aja. Kamu tuh, ingat Sekar nungguin kamu. Kami membaca doa untuk melindungi pikiran kami dari pengaruh sosok yang amat cantik di hadapan kami. Dibandingkan pertarungan fisik, pertarungan dengan hawa nafsu adalah yang paling berbahaya. Seandainya aku dan Cahyo adalah orang biasa, pengaruh dari sinden itu bisa membuat kami saling bunuh untuk berebut menjadi pengikutnya. Kita mau terus nontonin di sini. Dari tadi aku nyoba nenangin roh itu tapi gagal loh. Berarti harus kita selesaikan setan sinden itu dulu kan? Kami pun berlari ke arah pendopo, namun dengan segera sosok setan pengikut sinden itu menghadang kami. Makhluk ini urusanku, kamu terus ke sinden itu. Aku melihat Cahyo terus membacakan doa-doa ayat suci untuk menenangkan roh yang menghadangnya. Namun semuanya itu seolah sia-sia. Roh itu seperti tidak mendengar apapun yang diucapkan Cahyo. Terlihat ia masih dilema untuk menggunakan kekuatan Wanasura. Sebaliknya, saat aku mendekat, sinden itu malah tersenyum dengan manis seolah menggodaku. Aku merasakan ada ilmu pengasihan yang sangat kuat untuk mencoba mengganggu ketenanganku dan membuatku semakin terkesima setiap menatapnya. Aku tak mau mengambil resiko. Aku segera menarik pusaka keris Raga Sukma dari dalam sukmaku dan menggenggamnya dengan erat. Aku bersiap menghunuskan keris itu ke arah sinden yang saat ini berwujud bak bidadari itu. Namun tiba-tiba seranganku tertahan oleh sosok hitam. Sosok roh seperti seorang panglima kerajaan yang mampu menahan serangan keris Raga Sukma dengan tombak di tangannya. Semua sinden abdi akan dilindungi oleh Joko Garu. Kalian tidak akan bisa menyentuhku sebelum menjadi pengikutku.
Aku melompat mundur, namun roh itu terus maju untuk menyerangku. Berkali-kali aku menahan serangan sosok yang disebut dengan nama Joko Garu itu. Namun sepertinya aku bisa mengimbanginya. Di tengah pertarungan terdengar suara sinden itu menyanyi dengan nada yang aneh. Hidung itu melantun dengan nada yang teratur namun membuat kami merasa merinding saat mendengarnya. Dan satu lagi, aku yakin yang ia nyanyikan bukanlah bahasa manusia. Tanpa sadar cairan merah mulai keluar dari hidung dan telingaku. Pendengaranku memudar namun entah mengapa aku ingin terus mendengar suara tembang itu. Aku membaca mantra muksa pangreksa untuk melindungi diriku dari segala niat jahat yang menyerang. Namun mantraku seolah tidak pernah selesai terucap. Sekuat tenaga aku mundur ke arah Cahyo, tapi rupanya Cahyo juga bernasib sama denganku. Setan-setan pengikut sinden itu mulai mengurungi kami. Wanasura! Saya dengan sigap memanggil kekuatan Wanasura untuk merasukinya dan memukul sekuat tenaga tanah di hadapannya hingga setan-setan itu terpental. Sayangnya Joko Garu masih bertahan. Ia menerjang kami dengan mengayunkan tombaknya. Aku menangkisnya dengan keris di tanganku, namun kekuatannya sangat besar hingga mementalkanku dan Cahyo. Benturan itu membuat darah bermunceratan dari mulutku. Terlebih saat ini kami mulai kehilangan kesadaran oleh pengaruh tembang yang dinyanyikan oleh sinden sialan itu. Di tengah kebingungan kami, aku merasa ada sosok yang mendekat. Tidak hanya satu, banyak. Entah apa lagi ini. Joko Garu menghampiri kami lagi dan bersiap menghabisi kami. Namun tiba-tiba muncul sebuah tangan dari balik pohon. Iya, sebuah tangan. Tangan tanpa badan. Entah mengapa aku bisa mengerti maksud darinya untuk menyambut tangan itu. Tepat saat aku menggenggamnya, tiba-tiba aku sudah berada di tempat yang berbeda. Sebuah tempat luas di tengah hutan yang mirip tempat kami sebelumnya berada namun tertutup kabut tebal. Ini di mana, Nan? Gak tahu. Setidaknya kita bisa selamat. Belum pernah aku mengalami pertarungan seperti ini. Aku rasa pusaka sesakti apapun tidak akan berguna untuk melawan sinden tadi. Dari jauh terlihat beberapa orang berlari mendekati kami. Salah satu dari mereka adalah Gendis. Ayo Mas, ikut Gendis. Aku dan Cahyo saling bertatapan, namun kami memang tidak merasakan niat jahat dari makhluk yang bersama dengan Gendis. Mereka membawa kami pada sebuah tempat di tengah hutan yang cukup luas. Ada banyak sosok di sana. Roh wanita yang melayang di atas hutan, pria tanpa lengan hingga roh manusia dengan wajah yang tidak berbentuk. Tempat ini dihuni oleh arwah penasaran, tapi di balik kengerian itu aku melihat sosok seseorang manusia terduduk bersandar di batu. Gendis membawa kami menuju ke arahnya. Ini Bapak Gendis, Mas. Saya Pranomo, ayahnya Gendis. Sudah Pak, duduk saja. Biar saya bantu obati lukanya. Aku mengambil perlengkapan P3K dari tas kecilku dan mengobati luka luar yang terlihat di tubuh Pak Pram. Tapi ternyata tak hanya itu. Ada luka dari benda gaib yang menyerang ke tubuhnya. Makhluk di tempat ini yang menyelamatkan Bapak dan Gendis, Mas. Ternyata benar kata Mas Danan. Selama ini setiap Gendis bermain di pendopo ada mereka yang menonton Gendis. Kami senang melihat tiga polos sana wanita ini. Kalau tidak ditolong oleh mereka, mungkin saya sudah mati. Aku setuju, kami pun bernasib sama. Aku menceritakan tentang apa yang terjadi pada kami saat menghadapi sinden iblis itu. Namun sepertinya ia tidak begitu heran. Apa dia yang bernama Nyilindri? Dia adalah sosok yang memberi kekuatan pada Nyilindri. Sosok yang sudah menghabisi ratusan nyawa selama beratus-ratus tahun. Beratus-ratus tahun? Maksud Pak Pram bukan Nyilindri dalang dari kutukan ini. Nyilindri membangkitkan kutukan ini. Kutukan yang tertidur di sekitar desa kami yang kami kira sudah hilang sejak lama. Ternyata ada cerita turun-temurun yang pernah diceritakan di desa Gendis. Cerita yang berhubungan dengan pendopo tadi. Konon dulunya tempat itu adalah tempat pementasan dari desa yang sempat berada di sana. Warganya sangat suka dengan pagelaran, entah itu tari, wayang, ataupun kesenian lainnya. Untuk menarik perhatian penonton, para penari dan sinden menggunakan berbagai macam cara mulai dari riasan hingga susuk. Muncullah persaingan antara seorang sinden dan seorang penari yang memperebutkan hati seorang pemuda desa.
Berbagai cara mereka gunakan untuk mendekati pemuda itu, namun pemuda itu lebih tertarik oleh gemulainya sang penari. Terbakar rasa cemburu, sinden itu melakukan tirakat terlarang dengan meminta ilmu pengasihan demi merebut hati pemuda itu. Secara singkat, akhirnya pemuda itu berhasil bertekuk lutut menerima cinta dari sinden itu. Namun ternyata bayarannya tidak murah. Sinden itu hidup bahagia bersama pemuda itu hingga akhirnya hamil dan melahirkan. Namun ada hal yang aneh setelahnya. Saat sang sinden menyanyikan lagu untuk anaknya, tiba-tiba tubuh anaknya membiru tak bernapas. Hal itu memberikan kesedihan yang mendalam untuk mereka. Namun ternyata hal yang sama terjadi saat melahirkan anak keduanya. Kali ini saat sinden itu menyanyi di pementasan, anak keduanya mengalami nasib yang sama, tubuhnya membiru tak bernapas. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Namun tentu saja perjanjian harus tetap dibayar. Setahun kemudian kejadian aneh terjadi. Setiap ada pementasan ada satu warga yang meninggal. Awalnya warga mengira ini hanya kebetulan. Namun setelah semakin banyaknya korban, warga curiga dan menghentikan pementasan untuk seterusnya. Tanpa adanya pementasan, sinden itu dituntut untuk menunaikan perjanjiannya. Tiap malam tentu ia akan keluar dari desa dan bernyanyi di tengah gelapnya malam. Ilmunya membuat suaranya tidak dikenali oleh warga. Keesokan paginya akan ada satu warga yang ditemukan meninggal dengan tidak wajar di desa tersebut. Seorang warga meminta bantuan dukun untuk mencari permasalahan ini. Dengan kemampuan dukun itu, segera diketahuilah bahwa ini semua adalah ilmu hitam dari sang sinden. Mendengar ucapan dukun itu, warga beramai-ramai menghampiri rumah sinden itu di malam hari dan menyuruhnya keluar. Sinden itu berpura-pura tidak mengerti apa yang dimaksud oleh warga, namun keberadaan dukun itu membuatnya tidak bisa mengelak. Beberapa keluarga korban yang emosi segera menampar dan memukuli sinden itu hingga tersungkur di tanah. Sang suami yang masih terpengaruh oleh ilmu pengasihannya sekuat tenaga melindungi istrinya yang terus menangis tanpa henti. Sang sinden sama sekali tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi. Ia berlindung di balik suaminya, namun sang dukun membacakan beberapa mantra dan mengusapkan tangannya ke mata sang suami sinden itu hingga terlepas dari pengaruh ilmu sang sinden. Seketika ia pun tersadar, ia yang sebelumnya melindungi sinden itu berbalik menatap istrinya. Rasa kesal menumpuk di hatinya. Ia teringat anak pertamanya yang mati saat dinyanyikan oleh istrinya, dan ia teringat anak keduanya yang juga mati dengan aneh. Saat itu juga semua hinaan dan sumpah serapah diucapkan kepada istrinya dengan wajah penuh emosi. Sinden itu meminta maaf dan memohon ampun, namun sebaliknya suaminya malah menendangnya hingga tersungkur. Tidak hanya itu, suaminya pun meludahi wajah istrinya dan menyerahkannya kepada warga. Sinden itu terus memohon, namun warga yang sudah gelap mata bersiap mengambil berbagai benda mulai dari batu hingga benda tumpul. Sang sinden yang ketakutan kembali masuk mengunci diri ke dalam rumah. Warga tidak melepaskannya begitu saja. Mereka pun mengambil minyak tanah dan membakar rumah itu bersama sang sinden yang ada di dalamnya. Suara teriakan dan tangisan yang memilukan terdengar dari dalam rumah. Ia tidak bisa keluar, bahkan walaupun bisa, warga sudah mengelilingi rumah itu dengan obor di tangannya. Saat api menjalar semakin besar, tiba-tiba terdengar suara sinden itu menyanyi dari dalam rumah. Suara itu menyatu dengan suara isak tangis entah bagaimana. Suara itu bisa terdengar jelas oleh seluruh warga desa. Saat tembang itu selesai dan api mulai menghabisi seluruh bangunan, tiba-tiba seorang pria jatuh terkapar di tengah-tengah warga. Ia mati dengan mata yang terbelalak dan darah yang mengalir dari telinganya. Itu adalah suami dari sinden itu. Sepertinya sampai mati pun sinden itu tetap tidak ingin melepaskan seseorang yang ia cintai. Tepat setelah api padam, sang dukun pergi meninggalkan desa tanpa sepatah kata pun. Beberapa warga merasa melihat sang dukun tersenyum senang saat melihat kematian sinden itu, seolah itu semua sudah ia rencanakan. Sayangnya setelah kejadian itu, hal yang aneh semakin terjadi. Tiap malam tertentu terdengar suara seorang sinden yang menembangkan lagunya dengan nada yang mengerikan. Warga tahu dengan jelas bahwa itu adalah suara sinden yang mereka bunuh itu. Kondisi desa menjadi mencekam, apalagi setelah setiap pagi setelahnya selalu ditemukan seorang warga yang meninggal seperti yang terjadi saat sinden itu masih hidup. Ilmu hitam sinden itu berubah menjadi kutukan. Hal itu terjadi terus-menerus di tiap malam tertentu. Tidak ada yang bisa menghentikannya hingga warga desa memutuskan untuk meninggalkan desa sebelum menjadi korban berikutnya.
Apa yang terjadi setelahnya tidak ada yang tahu, namun cerita ini terus diceritakan turun-temurun. Ini gak akan mudah, Nan. Aku mengangguk setuju. Bukan hanya Nyilindri, namun kutukan ini sudah ada sejak lama. Benar ucapan Pak Ale, mereka tidak sendiri. Aku pun teringat sinden pengamen di warung makan kemarin. Mungkin saja ada sinden-sinden lain yang melakukan hal serupa untuk memikat orang di sekitarnya. Sekilas aku melihat luka Pak Pram, aku tersadar luka gaib yang dialami Pak Pram tidak sama seperti serangan sinden dan pengikutnya tadi. Pak, siapa yang menyerang Pak Pram sampai seperti ini? Mendengar pertanyaanku, Cahaya sepertinya juga tersadar dan menghampiri kami. Bukan. Sinden itu memaksa kami untuk jadi pengikutnya atau ia akan membunuh kami. Mbah Jurib yang kalah ilmu memutuskan untuk mengikutinya. Dan saat itu juga sinden itu meminta Mbah Jurib untuk membunuh saya. Saat saya sekarat, tiba-tiba roh-roh ini menyelamatkan saya. Berarti warga desa dalam bahaya. Kita harus kembali secepatnya. Saya bersiap membantu Pak Pram. Sebelum meninggalkan tempat itu, Gendis memperhatikan sekali lagi roh-roh dengan berbagai wujud di tempat itu. Benar juga, sebelum kami pergi kami harus berterima kasih pada mereka. Apalagi aku juga penasaran mengapa mereka menolong kami. Terima kasih. Saat masalah ini selesai, saya akan kembali untuk menenangkan kalian. Tapi kenapa kalian menolong kami? Kami masih ingin melihat tingkah lucu Gendis dan temannya yang sering menghibur kami di pendopo. Kali ini roh seorang pemuda tanpa lengan juga menampakkan wujudnya. Tidak mungkin kami membiarkan seseorang yang tidak pernah lupa merawat dan membersihkan makam kami mati begitu saja. Budinya begitu besar terhadap kami. Aku tersenyum. Ternyata roh penasaran bisa menghargai perbuatan mereka yang hidup di alam yang berbeda. Padahal sesama manusia saja kadang sudah lupa dengan apa yang disebut dengan balas budi. Kami pun berpamitan menuju jalan yang diarahkan oleh roh-roh itu. Sebuah doa pendek kulantunkan kepada Yang Maha Kuasa agar mereka yang masih bergentayangan di alam ini bisa segera tenang dan kembali ke tempat mereka seharusnya berada. Angin berhembus dengan kencang pada malam itu. Secepat mungkin aku kembali ke desa Gendis untuk memastikan kondisi di sana. Suasana terlalu tenang di sana. Sepertinya warga sudah mulai beristirahat. Hanya satu tempat yang terlihat masih ada aktivitas saat itu, di balai desa. Mungkin warga dan keluarga jenazah masih berjaga di sana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Beruntung Mas Jatmiko masih bisa kami temui di sana. Kami segera mengistirahatkan Pak Pram ayah Gendis di balai desa agar segera mendapatkan perawatan dari mereka yang masih berada di sana. Pak Pram, apa yang terjadi? Nanti akan kami ceritakan. Yang terpenting, di mana Mbak Jurib? Mas Jatmiko melihat ke arah sekitar. Ia menatap ke sebuah tikar yang sudah kosong dengan bekas seseorang yang menidurinya. Tadi Mbak Jurib di sini. Kita cari, Nan. Dia pasti merencanakan sesuatu. Jatmiko terlihat bingung melihat kepanikan kami. Kami pun menceritakan tentang kejadian semalam saat Mbak Jurib menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu dan mencoba membunuh ayah Gendis untuk membuktikan kesetiaannya. Maksudnya, sinden yang mengutuk desa ini bukan hanya Nyai Lindri? Benar. Kejadian Nyai Lindri berhubungan dengan sejarah kelam desa ini. Sekarang yang terpenting kita mencari Mbak Jurib dulu sebelum ia mencelakai warga desa. Kami dan beberapa warga masih terjaga mengecek setiap rumah di desa, namun keberadaan Mbah Jurib tidak ditemukan. Yang kami bisa saat ini hanyalah meminta warga untuk menutup pintu rapat-rapat dan memberi informasi bila melihat kemunculan Mbah Jurib. Aku melihat waktu saat ini menunjukkan pukul 3 pagi. Kami pun memilih untuk istirahat di balai desa sambil berjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Gendis pun menemani ayahnya yang juga sedang dirawat di balai desa. Pagi datang, warga sudah disibukkan dengan pemakaman jenazah korban kutukan sinden kemarin. Aku mencari informasi apakah ada petunjuk mengenai keberadaan Mbah Jurib, namun tidak ada satupun warga yang melihatnya.
Apa mungkin yang diincar oleh Mbak Jurip tidak ada di desa ini? Mas Jatmiko, kira-kira apa ada orang lain yang diincar sinden itu selain warga desa? Mas Jatmiko berpikir sebentar. Ia sepertinya teringat akan sesuatu. Pak Baskoro, ia melarikan diri dari desa saat dukun-dukunnya gagal menahan kutukan Nyai Lindri. Mas Jatmiko, tahu Pak Baskoro ada di mana? Tidak tahu, Mas. Lagi pula biarin aja kalau orang seperti Baskoro mendapat ganjarannya. Nggak begitu, Mas. Sejahat apapun Baskoro, dia tetap manusia. Dia penyebab ini semua, Mas. Seandainya ia tidak memperlakukan Nyai Lindri dengan seperti itu, kutukan ini tidak akan bangkit. Kalau Baskoro mati lalu apa? Apa kutukan ini selesai? Lalu apa yang terjadi dengan roh Baskoro yang tidak tenang? Bagaimana kalau anggota keluarganya menuntut balas dengan ilmu hitam? Aku mengerti kekesalan Jatmiko dan menahan emosi Cahyo, walaupun sebenarnya tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Cahyo. Mas Jatmiko, kalau sampai Pak Baskoro mati di tangan setan itu, artinya setan itu menang. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Percayalah, hukuman dari Yang Maha Kuasa lebih bijak dari apapun. Kemungkinan dia ada di desa sebelah, desa tempat sanggar Ki Joyo Talun berada. Dia pasti meminta pertolongan dari dukun-dukun yang pernah bekerja sama dengan Ki Joyo Talun. Cahyo pun segera berdiri mengemasi barang-barangnya. Mas, tolong gambarkan kami arah ke desa itu. Saya antar saja, Mas. Saya ambil motor dulu. Kami menitipkan Pak Pram dan Gendis kepada warga desa yang ada di sana dan menghampiri desa tempat padepokan Ki Joyo Talun berada. Desa Tarujaya, sebuah gapura yang cukup besar menyambut kami bertiga saat memasuki desa tujuan kami. Sebuah desa yang cukup ramai bila dibandingkan dengan desa Jatmiko tadi. Sebuah bangunan joglo yang besar terlihat dengan jelas di tengah-tengah desa. Bangunan itu terlihat begitu mencolok dengan ukurannya yang paling besar di antara bangunan lainnya. Sayangnya tempat itu terlihat begitu sepi. Apa itu? Padepokannya Ki Joyo Talun? Iya, Mas, dia dalang terpandang di tempat ini. Entah setelah kepergiannya siapa yang akan meneruskan padepokannya itu. Kami berjalan menuju tempat itu sambil sesekali menyapa warga desa yang berlalu lalang. Masih terlihat banyak bendera merah berkibar di beberapa sudut jalan menandakan baru saja ada yang meninggal di desa itu. Yang menyedihkan sepertinya korbannya cukup banyak. Total ada berapa orang yang meninggal, Mas Jatmiko? Ada 12 orang yang meninggal dalam satu malam. Mereka para anggota pementasan Ki Joyo Talun. Apa ada yang selamat? Ada. Nanti kita akan bertemu mereka di padepokan. Kami memasuki halaman rumah joglo yang besar dengan ukiran-ukiran kayu mewah menghiasi bangunannya. Cahyo terhenti tepat saat akan memasuki halaman seolah menyadari sesuatu. Ada sesuatu yang besar tersembunyi di rumah ini. Aku juga menyadarinya, ada mantra yang mengelilingi bangunan ini. Mungkin saja orang-orang pintar dari kelompok Ki Joyo Talun benar-benar bisa melindungi tempat ini. Tidak hanya itu, aku pun melihat sisa-sisa serangan yang residunya masih terlihat dengan jelas di sekitar halaman. Aku mencoba sesopan mungkin memasuki tempat ini berharap ada yang keluar menemui kami. Aku memanggil dengan cukup keras, namun sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. Apa tidak ada orang di dalam? Mungkin sebaiknya kita tanyakan ke kepala desa. Enggak, Mas, di dalam banyak orang, mereka sedang mengamati kita. Sepertinya Jatmiko bingung dengan jawaban Cahyo, tapi aku pun menyadari ada beberapa orang yang mengintip dari balik jendela. Merasa perlu melakukan sesuatu, Jatmiko pun maju menghampiriku dan ikut mengetuk pintu dengan keras. Pak Baskoro, Bapak di sini kan? Tetap saja tidak ada yang menjawab panggilan Jatmiko. Sebaliknya, aku mulai merasa hal aneh saat itu. Aku merasakan ada sesuatu yang mengelilingi kami, namun kami tidak melihat ada makhluk lain di sekitar kami. Aku dan Cahyo mulai waspada sampai akhirnya tiba-tiba Jatmiko berteriak dengan menunjuk ke arah langit-langit tepat di atas kami.
seekor ular besar melilit di atas langit-langit rumah dengan kepalanya yang seolah sudah bersiap menerjang ke arah kami. Jelas kami tahu ular ini bukan ular biasa. Seseorang yang mengirimkannya ke tempat ini seperti bertujuan untuk memantau atau menghalangi mereka yang di dalam untuk meninggalkan tempat ini. Tak menunggu lama, Cahyo membacakan sebuah mantra yang selalu membuatku sebal. Ia mengibas-ibaskan sarungnya sambil mengucapkan mantra itu. Mas, mending kita jauh-jauh. Kenapa, Mas? Udah, percaya aja. Itu ajian andalan Cahyo buat ngelawan makhluk seperti itu. Ajian itu tidak memiliki kekuatan perusak, namun lebih efisien untuk situasi saat ini. Mas, bawa apa ini? Itu ajian andalannya Cahyo. Cocok buat ngusir hewan buas. Baunya bisa berubah-ubah. Cocok banget kan sama yang bacain mantranya? Ini namanya ajian pesona kayangan. Cuma yang suci dan berhati baik saja yang bisa tahan dengan ajian ini. Pesona kayangan palamu. Kalau kayangan bunyi begini aku tak nunggu di depan aja wis. Tapi memang ajian ini selalu ampuh untuk mengusir hewan buas, terutama kiriman seseorang. Tanpa adanya konfrontasi, si pengirim hewan itu tidak mengambil tindakan yang membahayakan kami. Tidak butuh lama sampai ular besar itu pergi melalui langit-langit bangunan joglo ini hingga menghilang dari pandangan kami. Tuh kan ampuh, kamu juga harus belajar, Nan. Enggak usah, kamu aja. Saat mengetahui ular itu tidak ada lagi di sekitar rumah ini, tiba-tiba suara kunci pintu kayu terdengar dan seseorang keluar menemui kami. Mas Jatmiko? Iya, Mas Sena. Kami mencari Pak Baskoro. Kemungkinan ada seseorang yang berniat mencelakai dia. Mbak Jurip yo. Aku dan Cahyo saling berpandangan. Ia sudah tahu tentang Mbah Jurip. Kami berkesimpulan serangan semalam adalah perbuatan Mbah Jurip yang kesini terlebih dahulu saat kami masih melawan sosok sinden setan itu. Mas Sena menoleh kepada kami dan Mas Jatmiko segera menjelaskan maksud keberadaan kami di tempat ini. Benar, Pak Baskoro ada di sini. Mari masuk. Kami segera masuk ke dalam pendopo joglo besar itu. Isi bangunannya tertata dengan rapi oleh berbagai instrumen gamelan dan peti-peti yang digunakan untuk menyimpan wayang. Dinding-dindingnya pun tak luput dari hiasan yang terbuat dari kulit hewan. Aroma kemenyan tercium dari berbagai sudut tempat ini. Kami memang sudah tahu sedang ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual di rumah ini. Mas Sena mengantarkan kami ke ruang yang cukup besar di sana. Ada dua orang dengan pakaian menyerupai dukun dan seorang pria berpakaian rapi dengan wajah yang cemas. Aku menduga dia adalah Pak Baskoro. Mau apa kalian kemari? Mohon maaf, Pak. Kami kesini untuk membantu Pak Baskoro. Mbah Jurip yang sudah menjadi pengikut sinden itu pasti mengincar Pak Baskoro. Kalian tidak usah ikut campur. Kedua dukun ini bisa dengan mudah mengalahkan seluruh sinden itu. Bukannya menjawab, Cahyo malah berkeliling ke kedua dukun itu dan mengintip tungku yang mereka gunakan untuk membakar kemenyan. Yang satu pegangnya kucing hutan, yang satu lumayan pegangannya gagak siluman. Tapi jelas gak mungkin ngalahin Mbah Jurip. Apalagi sinden itu. Wes Nan, kita tinggal aja. Kita tonton. Jatmiko terlihat heran dengan tingkah laku Cahyo. Padahal sebelumnya ia tahu bahwa Cahyo yang bersikeras ingin membantu Pak Baskoro. Kurang ajar. Kalian meremehkan mereka. Bapak yang tidak sadar. Dua dukun itu sudah setengah mati gara-gara serangan semalam. Kalau cuma mengandalkan mereka, mending saya bantu warga nyiapin keranda jenazah lagi. Bocah sombong, apa yang pegang kamu sampai berani meremehkan mereka? Gusti Allah. Kami pun pergi meninggalkan mereka yang terus sibuk melakukan ritualnya. Mas Sena terus menemani kami. Sepertinya ia juga memiliki sesuatu untuk diceritakan. Ternyata Mas Sena lah yang seharusnya secara resmi mewarisi padepokan ini. Namun karena pengalamannya masih kurang dan masih dalam masa berkabung, segala sesuatunya masih dipegang oleh sisa anggota wayang Ki Joyo Talun. Terus mas-masnya gimana setelah ini? Kita izin bermalam di sini, Mas Sena. Nanti malam pasti ada serangan lagi.
Kita baru turun tangan ketika kedua dukun itu sudah tidak berdaya. Tapi kalau bisa jangan sampai kedua dukun itu mati, Mas. Dia bercerita kedua dukun itu sebenarnya adalah gembuh yang memang bertugas menjaga pemain yang kadang sering mendapatkan gangguan. Walau seperti itu, pengalamannya masih di atas orang pintar pada umumnya. Pak Baskoro lah yang memaksa mereka untuk menjadi pelindungnya. Mereka sudah seperti saudara saya sendiri, sama seperti anggota yang lain. Tenang Mas, kami ngerti. Akan kami jalankan nama-nama Sena. Kami menunggu di ruangan yang berbeda dengan Pak Baskoro. Mas Sena juga menyambut kami dengan baik walaupun kami tidak saling kenal sebelumnya. Mas Sena, gak curiga sama mereka? Jarang-jarang ada orang asing yang disambut dengan baik seperti ini di padepokan ini. Saya ingat sama motor Vespa tua itu, Mas. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Apa Mas Sena pernah bertemu dengan Cahyo sebelumnya? Waktu saya kecil, saya pernah diantari naik motor Vespa itu waktu di desa Kadimoyo. Desa Kadimaya adalah tempat pertama kali aku bertemu dengan Cahyo waktu kecil. Dulu desa itu adalah desa penghasil dalang dan pemain wayang pada zamannya. Aku ingat dulu waktu kecil Pak Alek pamer kepadaku saat menaiki Vespa itu. Namun lambat laun aku diberitahu bahwa Vespa itu adalah milik kepala desa yang dipinjam Pak Alek. Sampai akhirnya Vespa itu diberikan kepada Pak Alek karena sudah sangat membantu desa itu. Mas Sena pernah ke desa Kadimaya? Iya, Mas. Saya nggak mungkin lupa motor Vespa punya kepala desa Kadimoyo dengan nomor rantai begitu. Dulu Bapak belajar wayang sebentar di sana sebelum berkeliling dan membangun padepokannya sendiri di sini. Aku segera mengacak-acak rambut Cahyo. Ada gunanya juga kamu ngerawat Simbah. Wes dibilangin benda milik orang hebat pasti punya pengalaman hebat. Dari ucapannya aku tahu bahwa itu adalah ungkapan kekagumannya pada Pak Alek. Hari itu kami habiskan dengan saling bercerita tentang cerita wayang yang ia pelajari dari desa Kadimaya, hingga beberapa adaptasi wayang yang membawa ayahnya Ki Joyo Talun menjadi dalang yang dipandang. Sayangnya ketenarannya membuatnya menjadi gelap mata. Ia memperistri beberapa sinden hingga mengincar istri sahabatnya Pak Baskoro. Nafsu Ki Joyo Talun bertemu dengan keinginan Baskoro untuk memperistri salah seorang penari di sanggar Ki Joyo Talun, sehingga mereka merencanakan siasat untuk memenuhi nafsunya. Baskoro menuduh Nyai Lindri berselingkuh dengan Ki Joyo Talun dan mengusirnya dari rumah agar ia bisa memperistri penari itu dengan bantuan Ki Joyo Talun. Mas Sena melihat kejadian saat ayahnya berusaha mengajak Nyai Lindri menjadi istrinya, mulai dengan rayuan hingga cara kasar. Namun Nyai Lindri tetap pada pendiriannya. Mas Sena tidak tahu dengan jelas apa yang ayahnya perbuat hingga Nyai Lindri memutuskan untuk bunuh diri. Di satu sisi ia mengutuk perbuatan ayahnya, di satu sisi ia merasa harus menyelesaikan apa yang telah diperbuat oleh ayahnya. Aku jadi ingat kisah tentang Wibisono. Dia memilih jalan yang berbeda dari saudaranya demi kebaikan. Terima kasih, Mas. Saya tersanjung. Ceritanya piyenan? Kok aku gak tahu? Aku pun tertawa dan mencoba menceritakan itu pada Cahyo dibantu oleh Mas Sena yang lebih mengingat cerita itu lebih detail daripada aku. Hari mulai malam, kami sudah merasakan kedua dukun yang menjaga Pak Baskoro sudah bersiap dengan semua ilmunya. Kami pun berjaga-jaga menyambut kedatangan Mbah Jurip yang sudah menjadi pengikut sinden pengabdi setan itu. Mas Sena sudah memperingatkan warga untuk tidak keluar rumah saat matahari terbenam sehingga desa terasa begitu sepi. Di tengah keheningan tiba-tiba terdengar dentuman besar dari atap rumah. Sesuatu seperti beradu dengan pelindung yang dipasang oleh dukun itu. Mas, itu suara apa? Tanya Jatmiko yang penasaran. Dia mencoba untuk mencari tahu tapi aku menahannya untuk berdiri. Mas Jatmiko dan Mas Sena, mulai saat ini jangan keluar dari rumah sebelum saya izinkan. Memangnya itu apa, Mas? Panas Pati. Mbak Jure benar bukan dukun sembarangan. Kami pun memutuskan untuk keluar ruangan dan pintu depan terlihat sudah terbuka lebar dengan kedua dukun yang berdiri di sana. Pak Baskoro, jangan sekalipun keluar dari bangunan ini. Sayangnya ia sendiri sudah terlihat terluka menahan serangan Banaspati yang menyerang rumah ini.
Sesuai rencana awal, kami menunggu hingga pertarungan mereka selesai dulu baru turun tangan. Aku memperhatikan dari sisi jendela, Mbah Jurip kini penampilannya sangat berbeda. Tubuhnya lebih gagah seolah mendapat kekuatan yang baru. Baskoro, kamu lebih baik keluar. Dua dukun ini tidak akan mampu mengalahkanku. Ucapan Mbah Jurip benar, itu dapat dipastikan dari kedua dukun yang tidak berani membalas ucapan Mbah Jurip. Kedua dukun itu membaca mantra dengan masing-masing keris di genggamannya. Dari keris itu terlihat bayangan sosok makhluk berwujud kucing besar berwarna hitam dan makhluk bersayap menerjang ke arah Mbah Jurip. Mbah Jurip terlihat waspada, ia juga mengeluarkan kerisnya berusaha membaca dari mana makhluk kiriman kedua dukun itu akan datang. Dan tepat saat akan menyerangnya, sebuah libasan ekor ular besar mementalkan kedua makhluk itu. Tak cukup sampai di situ, sosok ular itu tiba-tiba muncul di dekat makhluk andalan kedua dukun itu dan memakannya. Saat itu juga darah bermuncratan dari mulut kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kami bersiap keluar menghampiri kedua dukun itu dan menariknya masuk ke dalam. Sudah Mbah Jurip, mengikuti sinden itu cuma akan membuatmu sengsara. Kembalilah, kami akan melindungimu. Dasar bocah, kalian tidak mengerti apa-apa. Kami sudah tahu. Kamu terpaksa jadi pengikut sinden itu agar kamu tidak dibunuh kan? Sudah Mbah, hentikan sebelum terlambat. Tidak ada penyesalan dalam keputusanku. Sinden itu memberikan semua yang aku inginkan, termasuk dia. Setelah ucapan Mbah Jurip, tiba-tiba muncul seorang wanita berpakaian sinden dengan dandanan yang menawan. Menghampiri Mbah Jurip, parasnya terlihat begitu cantik bak bidadari. Hampir tidak ada cacat sedikit pun dari kecantikannya. Kulitnya putih menawan semakin indah dipandang dengan kebaya hijaunya yang tembus pandang. Ia berjalan dengan anggun dan menggandeng Mbah Jurip seolah patuh melayani Mbah Jurip. Dek Lindri, itu kamu. Dari dalam rumah, Pak Baskoro terkesima menatap sosok perempuan yang ia kira adalah seseorang yang ia campakan hingga mengorbankan nyawanya. Wanita itu hanya menjawab dengan anggukan. Benar, itu Nyai Lindri. Dengan menjadi pengikutnya, wanita cantik ini sekarang menjadi milikku. Ia sepenuhnya menuruti perintahku. Mbah Jurip dengan bangga memamerkan Nyai Lindri yang sangat patuh kepadanya di hadapan Baskoro yang terkesima dengan penampilan istrinya itu. Mbah Jurip merangkul kedua tangannya di pinggang indah Nyai Lindri dan mengecup bibirnya. Aku melihat wajah Pak Baskoro mulai terbakar api cemburu. Tak hanya itu, Mbah Jurip melepas kasutnya dan memberi isyarat ke Nyai Lindri. Tanpa ada bantahan, Nyai Lindri yang cantik bak bidadari itu segera berlutut dan mencium kaki Mbah Jurip. Dengan perempuan secantik dan sepatu ini, kalian pasti tahu apa yang akan kami lakukan untuk menghabiskan malam ini. Hentikan! Kembalikan istriku! Istri? Goblok! Kamu lupa atas apa yang kamu lakukan padanya? Pak Baskoro, jangan terpengaruh. Kembali ke dalam. Aku membacakan doa untuk menampakkan wujud asli dari makhluk yang menyerupai Nyai Lindri itu. Anehnya, itu tidak berhasil. Sebaliknya, Nyai Lindri malah menoleh ke arahku dengan senyumannya yang manis. Gagal, Nan? Iya. Apa mungkin dia beneran Nyai Lindri? Gak mungkin, Nan. Dek, ini Mas Baskoro. Maafin Mas ya. Kita pulang. Jangan, Pak. Dia bukannya... Aku mencoba menghentikan Pak Baskoro, namun dia mendorongku mundur menjauh darinya. Mas berikan apa saja, Dek. Tapi Mas mohon kembali sama Mas. Berani-beraninya kau. Sudah, Lindri. Kita pergi. Aku ingin mendengar suara merdumu di atas ranjang yang bertabur bunga malam ini. Seketika kekesalan Baskoro tidak tertahankan. Ia berlari menerjang Mbah Jurip.
Aku mencoba menahannya, namun tiba-tiba ular peliharaan Bajurip menghalangiku dan Cahyo. Saat semakin mendekat dengan Bajurip, tiba-tiba Nyai Lindri berbalik dan menatap wajah Baskoro. Saat itu juga Baskoro mematung menatap keindahan wajah seseorang yang pernah menjadi istrinya itu. Dek, aku mohon dek, kembali jadi istriku lagi. Agar apa? Agar kamu bisa menikmati tubuhku yang indah ini. Agar kamu bisa merasakan lembutnya kulit ini. Dan agar kamu bisa menikmati merahnya bibir ini lagi. Terlihat Baskoro sudah tidak mampu menahan nafsunya dan mencoba memeluk Nyai Lindri. Namun Nyai Lindri mengelak dengan cepat tanpa sempat tersentuh oleh Baskoro. Kalau kamu jadi setan, mungkin aku baru mau mempertimbangkan permintaanmu. Lindri, sudah jangan lama-lama. Kita lanjutkan permainan kita tadi siang. Dengan beberapa serangan, Cahyo bisa mengalahkan dengan mudah Ingon berwujud ular yang menghalangi kami dan segera menghampiri Baskoro. Sebelum kami sampai ke sana, sekali lagi Nyai Lindri mendekat ke wajah Baskoro. Besok akan aku ceritakan apa saja yang sudah Bajurip lakukan padaku. Wajah Baskoro merah padam, namun Bajurip segera menarik paksa Nyai Lindri dan membaca sebuah mantra. Seketika Banaspati yang dari tadi melayang-layang di atas rumah mendekat dan jatuh di hadapan kami menimbulkan sebuah ledakan. Beruntung kami berhasil menjaga jarak sehingga tidak ada luka yang berarti, namun sosok Nyai Lindri dan Bajurip menghilang dari hadapan kami. Kami mengawasi sekitar rumah setelah kejadian itu, tetapi tidak ada tanda-tanda Bajurip akan kembali sehingga kami memutuskan untuk masuk ke dalam untuk merawat luka-luka kedua dukun yang melindungi Baskoro. Kalian bisa kan? Kalian bisa kan membantuku mendapatkan Nyai Lindri lagi? Tidak bisa, Pak. Kami sendiri tidak yakin Nyai Lindri itu manusia atau setan. Tidak masalah. Saya berikan apapun, jangan sampai Nyai Lindri dinodai dukun brengsek itu. Ucap Baskoro yang seperti kehilangan akal sehatnya. Aku dan Cahyo memutuskan untuk membiarkannya dulu hingga tenang sambil mencoba mengobati dua orang dukun yang terluka. Delindri, jangan deh. Delindri. Ia terus terlihat gelisah bahkan hingga saat kami memutuskan untuk beristirahat. Kami pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan mencari jalan keluar untuk memastikan siapa sosok wanita yang menyerupai Nyai Lindri itu. Aku tidak ingat berapa lama kami tertidur sampai akhirnya kami terbangun dengan suara seseorang yang menggedor kamar kami. Langit masih gelap, namun aku tahu sebentar lagi subuh akan datang. Seseorang anggota pemain gamelan yang bertugas membersihkan pendopo pagi ini berteriak memanggil siapa saja yang bisa ia panggil. Mas! Pak Baskoro, Mas! Kami yang terbangun dengan kegaduhan itu segera berlari ke kamar Pak Baskoro. Sesuatu yang tidak kami sangka terlihat di hadapan kami. Pak Baskoro terlihat tergantung di langit-langit dengan seutas tambang yang melilit di lehernya. Sebuah kertas ditinggal di dekatnya. Delindri, membayangkan pun aku tidak sanggup bila mengetahui tubuhmu yang indah dinikmati dukun sialan itu. Sesuai ucapanmu, kalau aku jadi setan kamu akan kembali pada aku kan? Ah, goblok. Ini orang pikirannya cuma perempuan. Mau sekuat apapun kita, kalau kita jagain orang yang otaknya di selangkangan begini, tetap juga gak bakal bisa selamat. Sudah Cahyo, dia sudah gak ada. Kita doakan dulu. Mas Sena dan anggota lainnya membantu menurunkan jasad Pak Baskoro dan merencanakan pemakaman yang layak untuknya. Belum sempat matahari terbit, tiba-tiba jendela kayu di ruangan itu terbanting dengan keras. Terdengar suara alunan suara sinden yang menyanyi di bawah gelapnya langit itu. Itu pemandangan yang mengerikan. Sinden berwajah mengerikan yang kami lihat di pendopo dekat desa Gendis memimpin beberapa roh wanita dengan dandanan seperti sinden, namun sebagian sudah berkeriput dan tak jarang wajahnya sudah menghitam seperti jasad yang sedang berjalan. Salah satu di antara mereka adalah Nyai Lindri yang datang ke tempat ini semalam. Ia berdiri di sebelah sinden yang memimpin itu. Mereka berdiri di sana dengan tersenyum seolah merayakan kematian Baskoro. Duh, satu dendammu pada laki-laki biadab itu sudah terbalaskan. Kini tuntaskan dendam kita pada warga desamu.
Nyai Lindri sedikit menekukkan kakinya menunduk memberi hormat pada sinden itu. Setelahnya mereka memalingkan badan dan pergi dari penglihatan kami. Mas Danan, bagaimana ini? Kami bisa mati. Tenang mas, kita cari cara untuk menghentikan sinden itu. Tapi kita belum tahu cara menangkal tembang sindet yang hampir membunuh kita kemarin. Mas Danan, Mas Cahyo, ada yang mau saya ceritakan. Kami mengalihkan perhatian pada Mas Sena. Ia mengatakan mungkin ada sesuatu yang bisa membantu kami mengalahkan sinden itu. Keluarga kami memiliki pusaka yang mungkin bisa menahan tembang iblis sinden pengabdi setan itu. Mas Sena menceritakan mengenai keberadaan pusaka yang mampu menangkal kutukan dari sinden-sinden pengabdi setan yang telah memakan banyak korban itu. Kalau memang ada pusaka seperti itu, kenapa kamu membiarkan ayahmu Ki Jaya Talun dan kelompoknya mati? Kejadian itu terjadi begitu cepat. Kami tidak pernah menyangka kutukan itu akan bangkit kembali. Dan lagi, bahkan bapak pun belum mampu menarik pusaka itu dari tempat penyimpanannya. Penjelasan Mas Sena cukup masuk akal. Seandainya pusaka sudah di tangannya, mungkin sejak awal dia sudah membawa pusaka itu ke desa Jatmiko untuk menghentikan kutukan sinden itu. Pusaka macam apa itu Mas Sena? Bisa kami lihat sekarang? Mas Sena meninggalkan kami sejenak untuk mengambil sesuatu. Sebuah kotak kayu dibawa ke hadapan kami. Mas Sena membuka tutupnya dan menunjukkan keberadaan sebuah kain batik yang sudah usang. Ini pusakanya? Bukan Mas Danan. Kata bapak ini satu-satunya petunjuk untuk membawa kita ke tempat pusaka itu berada. Ternyata memang tidak mudah untuk mendapatkan pusaka itu. Aku memperhatikan lembaran kain batik yang ditunjukkan oleh Mas Sena. Pola kembang yang berulang seolah membentuk alunan nada, namun pola di celahnya terlihat berbeda dari batik pada umumnya. Ini sungai? Mungkin. Setidaknya itu menurut bapak. Aku juga menduga begitu, dan pola di sebelahnya ini candi. Mas Sena membuka lembaran batik itu dengan lebih lebar. Ia menunjukkan ke beberapa titik. Tempat ini adalah tempat semedi bapak dan leluhur sebelumnya. Walaupun kami sudah pernah ke sana, tapi tidak ada satupun dari leluhur bapak yang bisa menemukan pusaka itu. Saya mendekat bergabung dengan perbincangan kami. Dia melihat dengan serius setiap motif yang ada di lembaran kain batik itu. Ah, aku ngerti. Ini motif cakram, ada 2. Terus, menurut Mas Cahyo, apa maksud dari motif itu? Artinya kita harus naik simbah buat sampai tempat itu. 2 cakram berarti 2 roda. Ngebahas motorku ini. Aku segera merebut sarungnya dan melemparkan kembali ke arahnya. Ngasal. Loh, siapa tahu kan, lagian daripada pusing mikirin sini. Paling bener kita langsung cari petunjuk di sana. Nah, kalau ini omonganmu benar. Kami pun bersiap untuk menuju tempat yang ditunjukkan oleh kain batik itu. Mas Jatmiko kami minta untuk membantu menginformasikan tentang kejadian ini ke warga desa. Sementara orang Padepokan membantu mengurus pemakaman Pak Baskoro. Oh iya, ada satu lagi masalah. Menurut bapak, tempat itu dijaga oleh sosok makhluk yang sudah sangat tua. Bahkan wujudnya sudah sangat sulit dikenali. Aku dan saya saling menatap. Kami memutuskan untuk menentukan apa yang akan kami lakukan untuk menghadapi makhluk itu saat nanti sudah bertemu dengannya. Suara gemericik aliran sungai menemani perjalanan kami menuju tempat yang ditunjukkan di kain batik itu. Motor Vespa tua Cahyo terhenti di salah satu tanjakan di tengah hutan yang sudah tidak mampu lagi dilewati oleh kendaraan roda 2. Nah, sekarang tunjukin kesaktian Simbah yang kamu bangga-banggain itu. Asem. Sakti ada batasannya juga. Kalau sampai Simbah bisa naik ke atas itu, namanya melanggar kodrat. Bisa aja kamu nyari alasan. Mas Sena memarkirkan motornya di tempat yang sama dan kami memutuskan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Langgar Watu Bumi. Leluhur kami menyebut tempat itu dengan nama itu. Memangnya ada kewajiban untuk semedi di tempat seperti ini, Nan? Enggak juga. Semedi di rumah juga bisa.
Tapi semakin dekat dengan alam, mereka akan semakin ngerti maksud dari keseimbangan yang tersirat di lakon pewayangan. Ucapan Mas Danan benar. Lagi pula tidak harus dalang yang semedi di sini. Hanya sedikit leluhur saya yang menjadi dalang dan sisanya tetap sering ke tempat ini untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Pencipta. Kami mulai memasuki jalur hutan yang lebat. Mas Sena sudah bersiap dengan peralatan untuk menembus hutan. Mulai dari parang untuk menebas ranting dan senter kepala untuk memperjelas penerangan. Semakin ke dalam semakin banyak dedaunan menutupi langit. Hanya sedikit cahaya yang berhasil menembus ke dalam hutan ini. Bahkan jalur untuk berjalan pun sudah tidak berbentuk. Mas Sena, Kita di jalur yang benar. nggak tahu. Sontak aku dan Cahyo berhenti dan menatap ke arah Sena. Berarti dari tadi kita tersesat. Bisa jadi. Tapi Eyang pernah bilang hutan ini hanya mengarah ke satu tempat. Tinggal mana yang lebih kuat, kesiapan mental kalian atau panjangnya perjalanan menuju ke langgar Watu Bumi. Aku mencoba mempercayai ucapan Mas Sena. Sepertinya Cahyo pun juga mengerti maksud dari petunjuk itu. Sayangnya semakin dalam jalur yang kami lalui semakin gelap hingga kami harus menyalakan penerangan untuk menemukan tempat yang tepat untuk memijakan kaki. Mati. Jangan biarkan aku mati. Samar-samar aku mendengar seperti suara bisikan yang tersamar oleh gesekan daun, dan reaksinya aku menduga Cahyo dan Mas Sena juga mendengarnya. Aku tidak mau mati. Suara itu terdengar dari sekeliling tempat kami berada saat ini. Demi Talas? Enggak, bukan. Ada bau manusia dari keberadaan mereka. Mas Cahyo bisa nyium bau setan? Kalau setannya bawa makanan bisa. Seketika sarung kumal Cahyo mendarat tepat di wajahku. Loh, kok protes? Emang salah? Ya enggak sih, tapi jangan kenceng-kenceng ngomonginnya. Mas Sena sedikit tertawa melihat tingkah kami. Memang kami berusaha membawa perjalanan ini agar terasa lebih santai. Terlebih suara tadi sudah merubah suasana hutan ini semakin mencekam. Suara tadi semakin dekat dan bukan hanya suara dari satu makhluk, seperti sosok makhluk-makhluk yang tersiksa oleh sesuatu. Bapak? Tiba-tiba Mas Sena berteriak saat melihat dari mana asal suara itu. Kepala. Hanya kepala yang bergelimpangan di tengah hutan. Tidak hanya kepala sosok yang disebut Bapak oleh Mas Sena, tapi juga ada banyak kepala lain yang tersebar di sana. Bapak? Maksud Mas Sena, dia Ki Joyo Talun? Bapak? Benar ini Bapak? Bapak tidak mau mati. Tolong Bapak, Nang. Ucapnya berhenti dengan kulit wajah yang mulai menghitam, namun air mata tetap mengalir dari rongga matanya. Mas Sena yang panik segera berdiri memastikan kepala siapa saja yang ada di sana. Ini kepala dari anggota kelompok wayang Bapak. Bukan. Mungkin mereka kepala korban sinden setan itu. Kami berdua menoleh ke arah Cahyo. Ucapannya bisa jadi benar, namun bagaimana kepala-kepala ini bisa terus hidup tanpa badan? Dan bagaimana kepala ini bisa berada di sini? Apa ada seseorang membongkar makam mereka? Aku pun membaca sebuah mantra untuk memastikan apakah sosok yang kami lihat ini merupakan ilusi atau kepala-kepala ini hanyalah bagian dari roh mereka. Sayangnya yang kami lihat saat ini benar apa adanya. Dendam sinden itu belum terpuaskan dengan hanya membunuh mereka. Sinden-sinden itu ingin menyiksa mereka selama yang mereka bisa. Mas Sena mulai menitikkan air mata. Walaupun ia tahu kenyataan bahwa ayahnya bersalah, ia tetap pernah merasakan kasih sayang dari ayahnya sebelum gelap mata. Suara rintihan terdengar saling bersautan. Suaranya terdengar begitu pilu, layaknya sebuah penyesalan yang tidak bisa terbayarkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menatap kegelapan hutan dan menanti hewan atau serangga hutan menggerogoti mereka. Apa ayahmu bisa diajak bicara, Mas? Sepertinya ulat sudah menggerogoti otaknya. Ia tidak bisa berkata apapun selain merintih menyatakan kesakitannya. Sudah Mas Sena, berdiri.
Kita selesaikan ini semua. Sekarang perjuangan kita bukan hanya untuk melindungi mereka yang masih hidup, tapi juga untuk mereka yang sudah mati. Mas Sena berdiri dan mengusap air matanya. Ia menguatkan dirinya untuk meninggalkan kepala ayahnya di sana dan melangkah kembali mencari pusaka yang bisa menghentikan semua tragedi ini. Putra Sakti Mandraguna, Antasena. Mas Sena terhenti mendengar ucapan ayahnya itu. Mungkin ia teringat akan kisah asal nama yang diberikan ayahnya itu. Namun ia tidak menoleh. Tangannya tergenggam erat menguatkan tekadnya dan kembali melangkah. Sena orangnya kuat. Setelah ini kami harus mencari tahu bagaimana kepala-kepala mereka bisa berada di tempat ini. Saat ini hanya doa yang bisa kami hantarkan kepada seluruh jasad yang ada di sini. Semoga mereka bisa segera terlepas dari kutukan sinden-sinden itu. Suara gemericik air terdengar kembali dengan lebih jelas. Akhirnya hutan ini membentuk sebuah jalan yang mengarah ke satu tempat. Kami pun mempercepat langkah hingga tiba pada tempat yang didominasi oleh pasir dan bebatuan. Terlihat beberapa tempat berbentuk seperti candi batu sederhana menyatu dengan aliran anak sungai. Di sini tempatnya. Mas Sena mengangguk sambil menoleh ke beberapa arah mencari kemungkinan di mana pusaka itu berada. Ada ruangan di bawah candi itu. Air itu mengalir ke satu tempat. Benar, tapi celah itu cukup kecil. Akan jadi masalah bila kami gagal keluar dari tempat itu. Gak terlalu beresiko kalau kita ke sana. Kami pun mengecek beberapa tempat termasuk ruangan semedi yang sering digunakan oleh leluhur Sena. Namun tidak ada satupun petunjuk. Nan, bukannya kamu bisa ilmu penarikan pusaka? Gak, mutihin pusaka aku bisa, kalau narik pusaka aku gak bisa. Mendengar jawabanku, Cahyo mendekat ke celah kecil yang dialiri aliran sungai itu. Cuma ini kan satu-satunya yang belum kita coba. Cahyo, jangan nekat kamu. Tepat setelah Cahyo masuk, tiba-tiba langit menjadi gelap tertutup awan hitam. Sesuatu di tempat ini pasti berhubungan dengan semua ini. Cahyo, sudah, cukup, keluar sekarang. Langit menghitam, suara gemuruh terdengar bersahutan, namun bukan itu yang menjadi masalah. Dari salah satu sudut hutan terlihat sosok mendekat ke arah kami. Cahyo, keluar, ada yang mendekat. Masih tidak ada jawaban. Makhluk itu setinggi 2 meter, namun bentuk tubuhnya bungkuk dengan bulu menutupi sekujur tubuhnya. Ia berjalan mendekati kami dengan perlahan. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, namun satu yang aku tahu dengan pasti. Ia marah. Jangan-jangan itu makhluk yang diceritakan leluhurku. Dari wujud dan auranya aku merasakan makhluk ini hidup ratusan tahun hingga berwujud seperti ini. Dia bukan makhluk sembarangan. Aku pun mulai bersiap untuk menarik kerisku. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba terdengar suara dari celah candi. Danan, kesini, aman. Sena mengecek ke dalam dan memastikan bahwa Cahyo benar aman di sana. Daripada harus menghadapi makhluk itu di tempat ini, aku memilih untuk menyusul Cahyo dengan kemungkinan menemukan pusaka itu. Benar ucapan Cahyo. Celah itu hanya pintu masuk menuju sebuah jalur sungai di bawah candi. Tempat yang begitu gelap dan semakin sulit untuk bernapas. Di sana, Nan. Harus menggunakan alat berat untuk menggeser bebatuan ini. Coba saya pastikan dulu, Mas. Aku meminta Cahyo menjaga tubuhku sementara aku menarik keris raga sukma dari tubuhku dan menggunakan kekuatannya untuk memisahkan rohku dari raga. Dengan wujud sukma, aku bisa mengecek ke dalam dan memastikan apa memang ada pusaka yang tersembunyi di sana. Dan benar saja, sebuah benda menyerupai sebuah seruling tersimpan dengan baik di tempat itu tanpa tersentuh oleh apapun. Ada seruling tua di sana. Bisa jadi suara seruling itu bisa menetralkan nyanyian sinden itu. Tapi bagaimana cara kita masuk ke sana? Cahyo pun mengerti dan mengikat sarungnya ke pinggang. Minggir sebentar. Wanasura! Seketika kekuatan besar menyelimuti lengan kanannya. Sebuah pukulan ditunjukkan ke arah bebatuan itu. Hingga sebuah celah terbuka dengan lubang yang cukup untuk kami masuki. Tanpa menunggu lama kami segera masuk ke celah itu. Namun Mas Sena masih tak bisa bergerak di luar. Ada apa, Mas Sena? Enggak. Kalian ini sebenarnya siapa?
ilmu-ilmu tadi bukan ilmu yang bisa dimiliki manusia biasa. Kami cuma manusia biasa yang diberi titipan oleh Yang Maha Pencipta, Mas. Tepat saat seruling itu ada di tangan Cahyo, Cahyo terjatuh lemas, namun sepertinya ia bisa mengendalikan tubuhnya dan segera kembali berdiri. Benar, ada kekuatan aneh di dalamnya. Lah, kamu niupnya begitu, aku yang denger juga pengen kabur, Jul. Asem nih, coba kamu kalau bisa. Biar saya saja. Sena mengambil seruling itu dan memainkan sebuah tembang Jawa dengan merdu. Kali ini suasana berubah berbeda, hawa dingin bertiup di sekitar kami. Namun kami merasakan kegelisahan, entah itu berasal dari mana. Perasaan yang aneh, tapi mungkin saja ini berhasil. Sena memandang seruling itu dan dia terlihat sedikit ragu. Namun tidak dapat kami pungkiri seruling itu memiliki kekuatan yang tidak biasa. Kita keluar sekarang, kita cari tahu di luar. Tapi di luar ada. Tenang, biar diurusin sama Cahyo. Ada apaan di luar? Enggak, tadi ada burung pio berisik. Mas Sena sampai kesel. Kami pun berhasil keluar dengan selamat, namun langit di luar masih gelap dengan suara gemuruh yang menghiasinya. Aku dan Sena mencari keberadaan makhluk tadi, namun kami lega saat sosok makhluk itu tidak lagi terlihat di dekat kami. Sena memainkan sebuah lagu dengan seruling itu. Ia ingin tahu sebesar apa kemampuan yang dimiliki oleh pusaka itu. Kami tidak dapat membantah besarnya kekuatan dari seruling itu, walau kami harus mencari tahu cara menggunakannya. Tapi anehnya, tepat saat Sena menghentikan permainannya, hewan-hewan hutan seperti merasa cemas. Sekumpulan gagak terbang membentuk lingkaran di langit yang tertutup awan hitam. Sesuatu mendekat ke arah kami, namun kami tidak bisa menemukan wujudnya. Kami mulai panik dengan keadaan yang tidak bisa kami baca itu, hingga sesuatu yang tidak kami sangka terjadi. Mas Sena terjatuh. Ia berusaha menahan sesuatu, entah menahan sakit atau menahan sesuatu yang mencoba merasukinya. Sesekali Sena terbatuk dengan darah keluar dari mulutnya. Aku segera mendekatinya dan membaca sebuah doa untuk menahan ilmu yang menyakiti tubuh Sena. Danan, hati-hati, masih ada lagi yang mendekat. Entah muncul dari mana, tiba-tiba tubuh Sena sudah dikelilingi oleh ular. Aku pun membopong tubuhnya untuk menjauhkannya dari sekumpulan ular itu. Saya menatap ke satu arah. Aku tahu di sana sudah ada sesuatu yang menanti kami. Seekor ular hitam dengan mahkota di kepalanya. Saat semakin mendekat, ular itu berubah menjadi sosok wanita tua dengan rambut putih menjuntai hingga ke tanah. Wes 100-an tahun. Akhirnya ada yang memakan umpan. Saya memanggil kekuatan Wanasura dan menerjang makhluk itu sebelum ia mendekat ke arah Sena. Namun aneh, semua serangannya tidak berhasil menyentuh makhluk itu. Sedangkan makhluk itu terus mendekat ke arah Sena. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara auman dari dalam hutan. Asal suara itu pun langsung kami ketahui berasal dari sosok makhluk setinggi 2 meter yang berlari ke arah kami. Jangan turunkan Sena, biar aku coba menghadapi mereka. Aku tidak yakin kekuatan makhluk itu saja membuatku merasa gentar. Cahyo akan dalam bahaya jika menghadapi mereka. Getih anak muda, masih yang paling aku suka. Tiba-tiba sosok nenek jelmaan ular itu sudah ada di belakangku menggigit lengan Sena. Aku mencoba menendangnya, namun seranganku hanya menembus tubuhnya. Akhirnya aku hanya bisa berlari mencoba menghindar sejauh mungkin. Tapi dalam waktu sekejap, nenek itu sudah kembali berada di belakangku. Cahyo yang menghadapi makhluk besar itu terlihat aneh. Beberapa kali ia memanggil kekuatan Wanasura, namun sosok kera pelindung hutan Wanamarta itu tidak muncul. Hal ini jarang terjadi sebelumnya. Sosok makhluk itu mendekat. Aku mencoba menghampiri Cahyo sambil menggendong Sena. Tidak mungkin Cahyo menghadapi makhluk itu tanpa kekuatan Wanasura. Kamu gendong Sena, biar aku yang mencoba menghadapi makhluk itu. Belum sempat kami berpindah posisi, tiba-tiba makhluk besar itu berbelok ke arah seruling pusaka yang dijatuhkan oleh Sena. Kami tidak menduga makhluk itu mengincar seruling pusaka itu. Sayangnya kami tidak sempat mengejarnya hingga akhirnya benda itu hancur hanya dengan satu jentikan. Danan, pusakanya. Aku semakin panik.
Tapi saat itu juga Mas Sena tersadar semua kutukan yang membuatnya terluka menghilang. Nenek siluman ular itu pun tak bisa lagi menyentuh Mas Sena dan menghilang perlahan. Apa yang sebenarnya terjadi? Entah, sepertinya seruling pusaka itu yang menyebabkan kejadian ini. Kita saling kenal. Maksudmu apa, Cayo? Wanasura bukan takut, tapi Wanasura mengenal makhluk ini. Makhluk itu mendekat ke arah kami. Sebuah lengan kecil muncul dari perutnya dan menyibakkan sebuah kain besar. Seketika sosok raksasa itu menghilang dan berganti dengan sosok makhluk tua dengan bulu di sekujur tubuhnya. Banyak bekas luka di tubuh makhluk itu, namun mulai yang kecil hingga yang besar tak tertutup oleh bulunya. Entah berapa pertarungan yang sudah ia lewati. Mungkin bagimu tidak bertemu selama beberapa tahun, tapi buatku, kita tidak bertemu selama ribuan tahun. Seruling itu pusaka yang menyimpan kekuatan gelap. Siapapun yang membangkitkan kekuatannya akan menjadi bangsa-bangsa siluman yang tinggal di dimensi lain hutan ini. Aku mengerti makhluk ini bermaksud menolong kami. Sosok besar dan kekuatan yang mengintimidasinya itu ternyata hanya sebuah penyamaran. Aku melihat ke arah Cahyo, matanya terlihat seperti berkaca-kaca, namun sosok makhluk itu malah berjalan ke arah candi yang kami masuki tadi. Yang memilih-milih dua buah batu berbentuk bundar dan membawanya ke arah kami. Ia menepukkan kedua batu itu dengan keras. Seharusnya suara batu yang berbenturan hanya bersuara sesaat, namun tidak dengan batu itu. Benda itu mengeluarkan suara gema yang dapat terdengar perlahan dalam waktu lama walau dengan suara yang kecil. Ini yang kalian butuhkan. Gemanya mampu menghentikan pengaruh kutukan yang diantarkan oleh suara ketenangan air yang sudah mengalir ratusan tahun. Melalui batu itu menyimpan kekuatan alam yang murni, hingga bisa menghasilkan kekuatan itu. Tunggu, pusaka yang kami cari adalah batu ini. Batu itu bukan pusaka. Semua batu di sini mempunyai kemampuan yang sama. Hanya saja dengan bentuk bundar. Seperti itu suara yang dihasilkan akan menggema lebih lama. Jadi, ini maksud bentuk dua buah cakram di kain itu? Tuh, Panjul, gambar itu bukan bahas motormu. Saya tidak merespon ledekanku. Ia masih terus menatap makhluk itu dengan ekspresi yang aneh. Cayo, ada apa? Kamu benar kenal dia? Licik. Dia makhluk licik dan pintar yang pernah ku kenal. Telek sendi dari kawan kera hutan Wanamarta Giridaru. Apa kera Wanamarta berumur ribuan tahun? Makhluk bernama Giridaru itu mendekat. Aku sudah mati. Menjaga pusaka itu mencelakai makhluk lain adalah tugas terakhirku. Yang kalian lihat saat ini hanya sisa sukmaku. Wanasura masih ada di sini. Kliwon ada di rumah, tapi rohnya terhubung dengan Wanasura. Kliwon lagi tiduran di atap rumah. Senyumnya tidak berubah. Sampaikan salamku pada saudaramu ya Wanasura. Saat ini aku merasakan perasaan yang meluap-luap dari Wanasura yang berada di tubuh Cahyo. Seperti ada ikatan antara mereka dan makhluk bernama Giridaru ini. Jadi kalian memang sudah ditakdirkan. Maksud Tuan Giridaru apa? Widarpa leluhurmu dia sudah tenangkan. Iya, bagaimana Anda bisa kenal Eyang Widarpa? Aku hidup bersamanya di hutan saat dia kecil. Hingga akhirnya ia memutuskan keluar dari hutan dan setia kepada rajanya. Jangan-jangan bocah gondrong yang bertarung bersama kita di hutan itu Eyang Widarpa? Tunggu, kamu pernah bertemu Eyang Widarpa waktu kecil?